Sobat Bidan Muda, selamat datang di podcast Bina Karir Bidan Muda. Senang banget ya rasanya kembali lagi menemani kalian ngobrol-ngobrol santai seputaran dunia kebidanan dan juga karir. Saya, Wahyu Putri, mahasiswa kebidanan Undiksa yang akan menjadi teman ngobrol kalian hari ini. Tentunya ada topik menarik banget nih, yaitu kita akan ngebahas tentang meniti jalan menuju menjadi dosen kebidanan dari mahasiswa ke pendidik profesional. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber keren nih hari ini. Selamat datang Bu Sulis, gimana kabarnya? Baik, selamat pagi. Sebelum kita lebih lanjut seri-serinya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar podcast hari ini. Baik, terima kasih Ayu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni dari Undiksa. Perkenalkan saya Komang Suliastini, salah satu dosen dari Prodi D3 Kebidanan yang hari ini dalam suasana yang baik ini diundang untuk berbincang santai ya tentang bagaimana meniti karir di kebidanan. Nah, boleh dong Bu ceritain sedikit tentang background pendidikan Ibu di kebidanan ini? Baik, kalau saya, background saya itu adalah perawat ya. Jadi sebelum menjadi dosen kebidanan, saya ada seorang perawat. Jadi yang sebenarnya kalau berbicara dari hati nurani, saya sebenarnya kalau Gensi bilang ya, tidak expect gitu ya. Tidak expect kalau saya ini akan menjadi dosen, akan menjadi bidan, karena dari awal cita-cita saya memang bukan bidan, bukan perawat gitu, dan bukan dosen juga gitu. Tapi karena di awal mungkin nanti ada adik-adik yang barangkali kalau dunia kesehatan itu kan berat ya, dan saya yakin adik-adik mahasiswa kebidanan itu tidak 100% karena minatnya sendiri gitu. Jadi barangkali nanti setelah mendengar kisah saya, background saya, kemudian muncul, oh ternyata seperti pepatah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian gitu ya, berenang-renang ke tepian gitu ya. Jadi basic saya adalah perawat, terus kemudian dari tamat SMP ya, tidak SMA, dari SMP saya masuk ke perawat, jadi 15 tahun saya sudah harus masuk menjadi perawat, masuk asrama selama 3 tahun, terus kemudian setelah perawat saya sempat bekerja di rumah sakit RSTNIAD yang ada di Jalan Pramuka ya, Pramuka Ngurah Rai ya. Itu selama 3 tahun, kemudian baru melanjutkan di D3 Kebidanan. Setelah D3 Kebidanan, lanjut D4 Bidan Pendidik, selanjutnya Magister Pendidikan, selanjutnya program doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat. Wah, keren sekali ya Ibu. Nah, kalau menurut Ibu nih, apa aja sih yang perlu banget dipersiapkan mahasiswa kebidanan kalau pengen jadi dosen? Yang pertama minat ya. Minat, terus kemudian semangat gitu. Karena mendidik adik-adik mahasiswa yang tamat SMA itu berbeda dengan anak-anak SD gitu ya. Kalau anak-anak SD itu kan harus ngikut gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang SMA mau jadi kuliah itu nggak sama gitu. Jadi harus semangat yang pertama, terus kemudian minat gitu. Seperti itu ya Ibu. Ya. Dan juga pengalaman organisasi atau praktek klinik tuh kepake nggak sih Bu buat jadi dosen? Sangat kepake. Ya, kenapa saya katakan sangat kepake? Karena kalau menjadi dosen kebidanan itu kan kita tidak murni teori. Ya, jadi praktek juga ya. Jadi kalau misalnya tidak mempunyai basic untuk praktek ya, untuk memberikan pembelajaran bidang praktek itu sedikit lebih sulit saya pikir. Karena kalau saya kemarin itu setelah tamat D3, saya sempat bekerja di PMB selama 1 tahun, terus kemudian direkrut kembali menjadi tenaga pengajar waktu itu, karena waktu itu kan Akademi Kebidanan ada di bawahnya Provinsi Bali. Jadi waktu itu kami belum dosen. Ya, jadi belum dosen, kami adalah tenaga pengajar, yang sebetulnya tenaga pengajar itu adalah bukan tugas utama gitu, tetapi tugas tambahan. Ya, setelah kita merger ke Undiksa, baru kita mendapatkan fungsional dosen. Seperti itu ya Ibu ya. Terus kalau soal pendidikan nih, wajibnya itu sampai mana Ibu?
Kalau undang-undang guru dan dosen, yang dimaksud dengan dosen itu kan dia setelah lulus magister, setelah lulus S2. Ya kalau S1 belum. Masih belum. Ya kalau S1 masih, kalau misalnya direkrut itu masih ke tenaga pendidik gitu. TP dia belum dosen, karena di dosen itu kan ada berbagai macam tahapan ya. Jadi pertama harus adanya jabatan fungsional, terus kemudian jabatan fungsional itu seperti asisten ahli, terus kemudian harus juga ikut pekerti dan lain sebagainya. Seperti itu ya Ibu. Nah, biasanya tantangan apa sih Bu yang sering dirasain sama dosen muda? Kalau dosen muda, kalau memang yang basicnya itu, kalau saya kemarin kan kebetulan tantangannya banyak ya. Karena yang pertama itu kami yang saya sendiri dari lulusan D3 kemudian menjadi D4 pendidikan, itu ekspektasinya kita adalah praktek gitu. Jadi kita sama sekali belum mendapatkan pengalaman pembelajaran gitu ya. Jadi tantangannya banyak. Yang pertama adalah dari penyesuaian tugas. Ya, kalau tugas itu, kalau dosen itu kan kegiatannya 3, tridharma. Ada pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di situ. Ya. Jadi kalau sekarang kan adik-adik mahasiswa itu sudah cenderung lebih banyak kegiatan organisasi. Kalau saya dulu D3 kebidanan itu karena kita di provinsi, jadi untuk pengenalan organisasi itu sedikit. Jadi kita lebih banyak memang di akademik gitu. Jadi kita hanya praktek cari target gitu. Kalau sekarang kan adik-adik sudah komunikasinya sudah bagus, organisasinya juga banyak gitu. Jadi banyak pembelajaran yang nanti kalau misalnya berminat menjadi dosen, bekalnya sudah banyak gitu. Seperti itu ya Ibu. Kalau peluangnya sendiri tuh sekarang tuh gimana Bu? Lebih luas nggak sih daripada yang dulu gitu? Kalau sekarang saya pikir lebih luas, karena sekarang kan banyak institusi kesehatan ya. Jadi kalau yang dulu, waktu zaman saya, waktu itu kan bidannya sedikit. Jadi untuk mendidik D3 kebidanan itu kita jeruk makan jeruk. Yang seharusnya kalau syarat pendidik itu kan dosennya setingkat lebih tinggi daripada yang dididik. Misalnya kita mendidik D3, jadi dosennya itu harus S1 gitu. Karena dulu di samping program pendidikan sarjana dan pasca sarjana tentang kebidanan itu sedikit, maka dibolehkanlah kita mengajar jeruk makan jeruk gitu. Jadi kalau sekarang kan sudah banyak, ada ilmu tinggi kesehatan, ada Poltekkes, kemudian kita juga. Jadi saya pikir peluangnya sangat banyak. Dan sekarang kan juga pendidik-pendidik itu tidak hanya ditugaskan di kampus kan. Jadi kita ada 4 peran kan, peran mandiri, kolaborasi, rujukan kan itu 3. Terus kemudian tugas kita kan ada 4, ada pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya di di lapangan itu kan bisa jadi pendidik. Nah, kalau yang sekarang saya pikir peluang adik-adik, kalau sekarang kan teman-teman sejawat itu banyak yang berpikir bahwa setelah saya tugas di rumah sakit nggak usah melanjutkan lagi gitu. Padahal kalau sekarang kita mendidik, apalagi sekarang Undiksa kan sudah punya S1 ya. Kita harus punya preseptor dan mentor yang menemani adik-adik bidan di lapangan itu yang standar dengan dosen. Jadi harus S2. Jadi meskipun dia tidak mempunyai NIDN, jadi nomor induk dosen nasional, dia bisa punya nomor induk dosen khusus NIDK gitu. Jadi kenaikan jabatan fungsionalnya sama dengan kita yang ada di kampus gitu. Keren sekali ya Ibu ya. Iya, begitulah. Dan sekarang bagi tips dong Bu, biar kalau kuliah tuh kita bisa mulai bangun kompetensi akademiknya. Kalau untuk kompetensi akademik itu kan dikembalikan kepada jenjang pendidikan yang kita tempuh. Ya, kalau adik-adik kita kan vokasi ya. Jadi yang D3 vokasi. Terus kemudian S1 itu adalah akademisi, dan yang yang lanjutannya adalah profesi ya. Iya. Jadi tipsnya itu ya belajar dengan baik, kuasai kompetensinya, dan pesan saya sekali lagi bagi adik-adik yang kemungkinan kemarin itu tidak berminat, ya cintailah apa yang sudah menjadi pilihan gitu. Karena apapun yang terjadi itu kan adalah jalan ya. Jadi jangan sampai nanti sesudah menghabiskan waktu sekian semester di D3 kemudian ternyata bilang, ternyata di semester 5 bilang, ternyata passion saya nggak di sini Bu, saya nggak minat di sini. Kan kasihan waktu. Jadi berusaha untuk mencintai apa yang sudah dikerjakan dan melaksanakan dengan senang hati gitu. Seperti itu ya Ibu. Terus soal publikasi nih Bu,
seperti seminar dan juga networking tuh penting nggak sih Bu buat calon dosen? Penting, karena kalau publikasi itu kan menjadi syarat khusus bagi dosen untuk naik jabatan fungsional. Jadi terutama kalau kita mau naik jabatan fungsional itu yang pertama harus ada artikel ya, publikasi. Makanya kalau adik-adik kalau yang D3 itu syaratnya kalau kelulusan kan masih belum artikel ya. Jadi yang syaratnya itu adalah haki. Ya. Cuman yang S1 itu sudah mulai publikasi artikel. Jadi sangat wajib. Dan pelatihan-pelatihan kemudian yang lain-lain pendidikan informal itu seperti ikut pelatihan penulisan artikel, kemudian seminar yang berkaitan dengan kebidanan itu sangat penting menurut saya. Karena kan tidak semua kompetensi itu didapatkan di bangku kuliah gitu. Jadi bisa jadi adik-adik kalau misalnya kalau di kampus kalau D3 kan nggak dapat bagaimana teknik mencari jurnal, artikel jurnal, bagaimana membuat metode penelitian, karena yang di D3 itu kan tuntutan akhirnya adalah karya akhir ya, LTA. Jadi kalau di S1 baru dapat. Jadi menurut saya sangat penting itu untuk publikasi dan networkingnya juga. Nah, ini seperti seminar itu seperti apa sih Bu yang penting dalam dunia kebidanan? Seminar-seminar itu yang berkaitan dengan dunia kebidanan. Kan banyak tuh yang ininya ada bagaimana seminar tentang kehamilan, seminar-seminar tentang organisasi IBI juga banyak. Jadi seminar-seminar yang berkaitan dengan dunia kebidanan, tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya kalau adik-adik kalau bidan kan tidak hanya kita akan tidak hanya ingin menjadi PNS kan. Jadi selain bidan, selain sebagai PNS dia juga bisa menjadi entrepreneur. Jadi kalau mau ya ikuti seminar-seminar entrepreneur sehingga harapannya nanti ketika adik-adik tamat bidan itu tidak hanya menginginkan saya harus menjadi PNS, saya harus menjadi P3K gitu kan. Karena lapangan pekerjaan yang negeri atau yang PNS dan P3K itu kan ininya sedikit, peluangnya sedikit. Jadi minimal adik-adik tamat D3 atau S1 itu ya bisa menciptakan lapangan sendiri dan bisa mempekerjakan orang lain gitu. Luar biasa ya Ibu. Ya. Nah kalau boleh tahu juga nih Bu, perjalanan Ibu sendiri itu sampai akhirnya bisa jadi dosen tuh gimana sih Bu? Kayak ada momen paling berkesan apa gitu? Momen yang paling berkesan apa ya? Jadi setiap step pendidikan saya itu masing-masingnya ada ujian ya, pasti ya. Jadi kalau saya melihat tadi di depan itu grup stres plus gila gitu. Jadi setelah lulus itu rasanya plongnya luar biasa gitu ya. Jadi kalau saya pikir yang paling berkesan itu adalah kemarin ketika saya kuliah D4. Kalau D3 kan saya masih muda ya, seperti Adik Ayu ya. Jadi belum ada tanggungan, terus kemudian biaya full dari orang tua. Jadi kalau uangnya habis tinggal minta gitu. Nah, ketika saya D4 itu saya sudah berkeluarga dengan 2 orang anak. Terus kemudian saya harus merantau ke Denpasar dengan waktu itu kita tidak ada tugas belajar. Kalau tugas belajar kan kita beasiswa ya. Jadi itu saya izin belajar. Izin belajarnya itu waktu itu Pemprov saya masih ada di bawah Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi saya izin belajar saya harus tetap dinas. Terus kemudian dari hari Senin sampai Jumat saya dinas, terus kemudian jam 12 saya selesai dinas, harus kuliah di Poltekkes sampai jam 7 dengan membawa 2 anak. Gitu. Jadi tugasnya ya lumayan, perjuangannya lumayan. Terus jam 7 pulang kampus, ngomong anak, terus kemudian tidur ya. Jadi kita buat tugasnya itu setelah anaknya tidur. Jadi jam 12 baru bangun, buat tugasnya sampai jam 4 pagi gitu. Mungkin itu yang paling berkesan bagi saya ya. Keren ya Ibu ya. Apa sih Ibu pesan buat teman-teman yang mahasiswa yang lagi ngebayang jadi karir dosen? Pesannya? Iya, pesan. Jadi kalau pesannya apa ya? Jadi yang pertama selesaikan step pendidikan yang pertama sebaik mungkin, itu yang pertama. Jadi kalau menginginkan menjadi sesuatu kan kita harus punya target ya. Saya harus menjadi dosen, terus kemudian saya harus begini gitu. Jadi yang pertama selesaikan pendidikan tahap sekarang dengan baik, kemudian lanjutkan lagi tahap berikutnya
dengan semangat juga gitu. Seperti itu ya Ibu. Wah, keren sekali ya cerita dan juga pengalamannya Ibu. Banyak banget hal yang bisa kita ambil mulai dari langkah awal, jenjang pendidikan, dan juga tantangan dan juga peluang, sampai strategi ngebangun kompetensi. Benar-benar inspiratif banget ya. Terima kasih banyak Bu Sulis atas waktunya ya. Semoga bisa menjadi motivasi buat sobat bidan muda semua agar bisa makin semangat belajar dan juga nggak takut bermimpi menjadi pendidik profesional. Jangan lupa ya, follow IG dan juga YouTube HMJ Kebidanan Unisa biar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Saya Wahyu Putri pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa kembali.